Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Supran Widya Iswara, ahli utama di BPSDM D Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan materi terkait dengan manajemen penganggaran yang merupakan agenda 3 dari kepemimpinan administrator. Dari manajemen penganggaran ini adalah merupakan bagian dari beberapa materi di dalam agenda manajemen kinerja, antara lain akuntabilitas, kemudian hubungan kelembagaan, organisasi digital, kemudian manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, kemudian manajemen penganggaran, dan yang ketujuh adalah manajemen risiko. Ini semua materi yang akan menjadi bahasan di dalam agenda 3 kepemimpinan administrator dalam agenda manajemen kinerja. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, strategi yang ingin saya kembangkan dalam penyampaian materi ini adalah dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian pembahasan kasus, kemudian pemutaran film pendek dan singkat, lalu akan melakukan diskusi secara berkelompok, akan dibagi untuk membahas hal-hal yang urgen berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan anggaran pada unit kerja yang terkait dengan kepemimpinan administrator dalam melaksanakan fungsinya di setiap organisasi, baik di kementerian lembaga maupun di organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, mata pelajaran ini akan dibahas selama 9 jam atau sama dengan 405 menit. Diharapkan peserta pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan ini diharapkan peserta mampu memahami kebijakan umum penyusunan anggaran unit kerja, memahami prioritas plafon anggaran sementara, dan menyusun kebutuhan belanja dan rencana kegiatan kerja anggaran secara agregat sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi secara tepat. Tentu ada beberapa indikator yang dianggap berhasil apabila peserta mampu nanti menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dan kewenangan dari organisasi itu sendiri. Kemudian mampu menganalisa data makroekonomi dan kontribusi kinerja organisasi terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah. Kemudian indikator yang ketiga adalah diharapkan peserta mampu menganalisa kebutuhan belanja dalam menyusun anggaran indikatif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat adalah menyusun rencana kerja dan anggaran secara agregat sesuai dengan cara strategi dan rencana kerja organisasi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, peserta diklat yang saya muliakan, dalam manajemen penganggaran ini ada 4 pokok yang sangat penting yang harus kita bahas, dan termasuk juga sub pokok materi. Yang pertama adalah kita bicara tentang urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan organisasi. Dalam hal tahap pertama ini kita akan bicara tentang konsep kebijakan, tata kelola, perencanaan dan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih-lebih sekarang di daerah bahwa ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang berkaitan dengan tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu dijabarkan di dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Yang kedua dijabarkan dalam PP 12 ini adalah sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kemudian kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang ketiga ya tentang Permendagri nomor 64 tentang tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Inilah yang harus kita bahas dan harus kita kupas dan kita jabarkan di dalam hal bagaimana memahami konsep kebijakan tata kelola perencanaan penganggaran berdasarkan peraturan. Yang kedua adalah tata hubungan RPJMD
RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, itu jangka waktunya 20 tahun. Kemudian dijabarkan dalam RPJMD, RPJM, N dan RPJMD, kemudian RKPD, Rensra, kemudian Renja, OPD atau kelembagaan kementerian dan lembaga. Kemudian kerangka kerja perencanaan dan penganggaran. Yang selanjutnya adalah kita akan bicara dalam tahap pertama tentang urusan ini adalah mengenai konsep perencanaan. Bagaimana konsep perencanaan yang sebenarnya? Sehingga di dalam penganggaran agar lebih tepat apa yang direncanakan akan mampu didanai sesuai dengan pagu indikatif nanti yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah logika model sebagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan. Yang selanjutnya komponen perencanaan dan penganggaran. Pada materi yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana kita memahami data makroekonomi dan kontribusi kinerja organisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Ini tentu berangkat dari bagaimana kita bisa memahami kebijakan fiskal dan APBN, kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal daerah berkaitan dengan APBD, APBN, dan APBD. Kemudian selanjutnya di agenda kedua ini kita akan bicara tentang data makroekonomi, APBN dan APBD, bagaimana tujuan pembangunan nasional dan daerah yang disirungkan dengan pendanaan melalui APBN maupun APBD. Kemudian dalam materi pokok yang ketiga yang akan kami sampaikan adalah bagaimana menyusun kebutuhan belanja dalam penyusunan anggaran indikatif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama, dalam agenda ketiga, materi yang ketiga ini, menyusun kebutuhan belanja dalam penyusunan anggaran indikatif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di antara lainnya adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan belanja dan penganggaran, kemudian keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan kebutuhan belanja barang dan jasa, lalu keterkaitan antara tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita, lalu bagaimana kegiatannya, outputnya seperti apa dari rencana aktivitas itu sendiri, kemudian komponen-komponen dalam pembiayaan. Kemudian menerapkan pendekatan penganggaran. Materi yang terakhir, materi yang keempat dari manajemen penganggaran ini adalah kita bicara tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran secara agregat sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi itu sendiri. Di dalam materi yang keempat dalam hal penyusunan RKA ini, penyusunan kerja dan anggaran ini, kita akan membahas tentang bagaimana penganggaran berbasis kinerja. Kemudian yang kedua adalah syarat penerapan penganggaran berbasis kinerja, kemudian konsep-konsep dari dan kebijakan indikator kinerja itu harus jelas. Kemudian yang selanjutnya kita akan bicara tentang kriteria penetapan target kinerja. Selanjutnya siklus penerapan penganggaran berbasis kinerja. Lalu bagaimana dengan struktur anggaran dalam penganggaran berbasis kinerja? Agar apa yang dialokasikan dalam satu unit organisasi, maka masing-masing bidang itu, masing-masing pemimpin administrator itu harus mampu menangkap mana yang merupakan perencanaan yang sangat strategis yang mampu didanai dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada OPD masing-masing, maka dipastikan bahwa kemampuan membaca struktur penganggaran di berbasis kinerja itu harus disesuaikan dengan bagaimana membelanjakan dengan belanja barang dan jasa. Kemudian terakhir dalam pokok bahasan yang keempat adalah peserta harus mampu menyusun dokumen perencanaan penganggaran pada satuan kerja. Jadi pada bagian yang ditempatkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka mengkawal strategis tujuan organisasi itu agar bisa dicapai benar-benar dokumen disusun dengan tepat dan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian pada kesempatan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa
pada akhir materi ini saya berharap bahwa kita bisa membuat rangkuman bersama peserta secara kreatif, kemudian mempersiapkan evaluasi pembelajaran secara verbal, lisan, dengan cara yang kreatif dan inovatif. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dalam materi manajemen penganggaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.